Wow, tidak terasa sudah kembali weekend lagi, guys. So, banyak sekali. Mana nih kamera? Oh, ini. Sorry, guys. Biasanya nggak pakai kamera, jadi agak grogi. So, gini, beberapa hari ini banyak sekali DM yang masuk ke DM TikTok, Instagram. Bang, tolong please bikin satu materi tentang scalping yang profitable. Oke. Saya punya tools, ini ada dua yang saya share secara gratis dan ada yang berbayar atau free tapi bersyarat. Nah, satu ada support resistant tools, itu yang dikenal dengan HSR, Henry Support Resistant. Yang kedua adalah Harmonic Dashboard plus tools momentum, sell, dan buy. So, teman-teman, saya hari ini akan membagi kepada teman-teman cara trading secara free, scalping dengan akurasi 70% sampai 80%. So, yuk kita kemana? Ke layar monitor tentu saja. Oke? Sebelumnya, seruput kopi dulu. Mana kopinya? Oke, kita sekarang ke market ya. So, teman-teman, sebentar kita ke ya. Jadi sebelum kita masuk menggunakan tools scalping harmonic, sorry terbawa-bawa selama ini pakai harmonic ya. So, HSR scalping ya. Oke. Jadi alat-alat dan bahan yang kita perlu sediakan adalah satu MetaTrader MT4. Kemudian ini kita menggunakan MT4 Trading Simulator. Oke, jadi HSR scalping ini kita mau scalping di time frame M15 dan di time frame 30 ya. Oke. Nanti kita ada punya rule atau SOP-nya ya. SOP sebagai trader profesional kita perlu dan wajib menggunakan rule atau SOP ya, Standard Operating System, di mana entry-nya, di mana exit-nya, di mana take profit-nya, di mana stop loss-nya, menggunakan modal berapa, RR berapa, itu perlu teman-teman, lot-nya berapa, oke, risk reward-nya berapa. Nah, sehingga teman-teman nanti ke depan bisa dananya makin besar dan makin besar, dan semoga profit konsisten. Dan di sini kita menggunakan scalping tentunya dengan alat bantu ya, atau tools atau indikator. Time frame yang kita gunakan menit 30 dan menit 15. Sesuai dengan judul, kita menggunakan scalping dengan profitable sekitar 70 hingga 80%. So, tidak lama-lama lagi. Jadi di sini kita menggunakan kita di sini menggunakan alat bantu juga yang kalau di MetaTrader kita bisa panggil dengan Control R ya. Oke. Nah, ini bisa di sebelah kiri sini kita bisa isi indikator, ada Expert Advisor. Nah, di sini saya pilih ya, Expert Advisor, kemudian ini dipilih MetaTrader 4 Trading Simulator. Kemudian simbol yang pair yang kita gunakan di sini GBP USD. Oke, kemudian di sini model kita pakai every tick. Jangan lupa ini diklik. Jadi kalau diklik use date ini kita bisa pilih tanggal. Nah, supaya tidak lama teman-teman, ini nanti kan akan saya tes di sini berdasarkan urutan ini ada GBP USD. Kita akan tes di time frame M30 dan M15-nya. Begitu juga di USD Kanada, Euro Jepang Yen, dan seterusnya kalau kita sempat. Karena kita tes yang
di satu pair kita menggunakan M15 dan M30. Semoga tidak terlalu lama durasi kita ya. Oke. Ya, di sini sudah ada. Di sini kita bisa pilih. Ini teman-teman mau yang 15 menit dulu atau 30 ini? Kita dari 15 dulu ya. Ya, untuk rule-nya nanti di video secara terpisah akan saya buat ya, atau di sebuah nota. Dan di sini kita mau langsung praktek ya, biar cepat. Nah, di sini spreadnya saya pakai spread tetap 20. Oke. Dan oke, langsung kita klik. Oh ya, ini tanggal yang saya gunakan supaya tidak terlalu lama. Mungkin di setiap pair karena kita supaya tidak terlalu lama, saya start dari tanggal 1 Januari ya, sehingga tanggal hari Jumat ya, hari Jumat semalam tanggal 14 Januari, atau di sini kita bikin tanggal 15 ya. Oke, kemudian kita klik start. Oke, dia waiting. Nah, di sini kita pause dulu teman-teman. Oke, ini kita kecilkan supaya agak besar pandangan kita. Kemudian di sini kita bisa langsung pasang pakai template. Oh, hilang ya? Oh, enggak guys, enggak hilang ya. Dan kita masukin toolsnya. Tools andalan kita yaitu bukan, ini dia, HSR Scalping. Oke, input ya, langsung saja. Ini sudah saya setting dan langsung saja diklik oke. Kemudian kita start. Ini kencang juga ini teman-teman. Nah, kita ada beberapa syarat yang perlu teman-teman ketahui. Syarat pertama adalah di sini saya pause dulu. Perhatikan kanan atas. Ketika muncul bullish atau buy, berarti ini trennya adalah trend uptrend. So, kalau uptrend berarti kita fokus kepada buy ya. Oke. Trend bullish, uptrend, kita fokusnya buy. Dan nanti akan muncul signal buy dan sell bergantian. Jika muncul signal sell, maka kita abaikan. Ketika muncul signal buy, maka kita ambil. Dan juga itu memerlukan satu syarat lagi, berada di area, nanti kita lihat. Jadi teman-teman perlu ingat ya, syarat pertama, oke. Nah, di sini muncul area support, tapi belum ada signal. Seperti apa signalnya? Nanti kita lihat ya. Jadi syarat kedua, muncul signal berada pada area support atau resisten. Dalam hal ini kita fokus di area support karena kita mau ambil posisi buy. Oke, ditembusi. Oke, saya percepat aja sampai nanti muncul signal ya teman-teman, biar tidak terlalu lama durasi kita ya. Baru dibilang sudah muncul ada signal. Nah, signal yang dimaksud itu seperti ini. Sebentar, saya perbesar ya. Saya perbesar sebentar. Oke. Nah, teman-teman, ini ada muncul signal, dia sekaligus membentuk Fibonacci ya, membuat harga Fibonacci mulai dari 0, 100, 161,
261.8 dan 423. Nah, ini artinya signalnya sell. Nah, sebagai informasi tambahan teman-teman, ini bisa kita buat notifikasi kirim ke handphone kita. Jadi kita tidak perlu monitor layar chart di laptop ya, atau di PC ya. Oke, ini bisa kita kirim signalnya langsung ke handphone. Nah, itu nanti akan saya buat videonya khusus terpisah untuk cara menggunakan atau mengirimkan signal ke handphone. Dan ini saya letakkan di VPS, jadi laptopnya atau PC-nya hidup 24 jam. So, ketika signal muncul, ini kalau misalnya di time frame 15 menit ya. Kalau di time frame 15 menit, ketika signal muncul seperti ini ya. Sorry agak panjang nih ya, nggak apa-apa ya, biar teman-teman yang belum tahu bisa paham nih. Ini teman-teman yang sudah menggunakan HSR sudah tahu nih signal-signal gini akan muncul dan seterusnya. Oke, ini muncul signal M15. Jadi kita entry-nya adalah di candle berikutnya atau di satu atau dua candle seterusnya. Seperti itu. Jadi kita ada waktu 15 menit lagi untuk persiapan ambil posisi entry buy atau entry sell. Oke. Saya teruskan ya, karena ini signalnya sell, maka kita abaikan. Ya, meskipun dia turun terus, tapi kita abaikan. Karena kita fokusnya mau buy. Oke. Oke. Oke, saya coba percepat. Nah, oke teman-teman. Ya, kita sudah dapat di tanggal 5 Januari ya. Ini saya percepat langsung ke tanggal 5 Januari. Nah, kita mempunyai kalau kita perhatikan kembali ke SOP kita, yang pertama adalah di sini trennya uptrend atau bullish, kita fokus buy. So, terus kemudian yang kedua, ini ada satu area support ya. Terus kemudian muncul signal. Nah, muncul signal. Nah, ini dia. Yang berikut, ketika muncul signal, kita tidak langsung buy, teman-teman. Kita menunggu candle konfirmasi ya. Candle konfirmasi, setelahnya adalah candle buy. Jadi kalau ini misalnya jadi, ini belum close ya teman-teman, ini masih saya pause saking cepatnya ini ya. Jadi kalau candle ini menjadi candle sell atau short gitu ya, maka batal. Oke? Maka batal. Nah, sekedar informasi, ini kita menggunakan satu lagi alat indikator Fibonacci ya. Jadi kalau kebiasaannya Fibonacci, ketika harga break di 100, maka dia akan mengejar angka 161.8. Ketika di break dan close di atas Fibonacci 161.8, maka dia akan kejar 261.8. Begitu juga ketika dia break dan close di atas 261, dia akan kejar ke area 423 gitu. Ketika tidak mampu bantul, maka dia akan kembali. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan market, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi kita lanjut. Saya mesti kurangi dulu kecepatannya, teman-teman ya, karena ini kencang banget nih. Karena saya pasang ini di VPS ya. Oke. Jadi ini kita punya area sah untuk kita buy di sini. Ini karena saking cepatnya market turun ya. Oke, kita melakukan buy di time frame 15. Nah, yang perlu teman-teman juga tahu, di time frame 15 itu maksimal take profit kita adalah 15 pip ya. 15 pip atau 150 poin, atau teman-teman lebih kenal mungkin dengan 150 pips. Oke. Kita isi di sini ya.
15 dan SL-nya juga 15. 1:1 karena kita scalping. Ya kalau teman-teman mau ngambil 10 pips juga boleh. Maksud 100 pips ya. Boleh, silakan. Cuma berdasarkan market sebelumnya saya lihat ini kekuatannya mencapai 15 pip atau 150 pips hingga 200. Kalau di time frame 30 menit mungkin masih bisa sampai ke 20 ya atau 200 pips, tapi lebih amannya kita ambil di 15 pip atau 150 poin. Oke, kita lakukan buy, kemudian kita next. Nah, ini teman-teman, dia perhatikan ini di 161 dia break. Oke. Kemudian harga meskipun bolak-balik ya mantul, dia mengejar angka 261 ya, tapi di 261 dapat, tapi dia tidak berhasil tembus, maka market balik jadi candle sell ya kan, dan terus mencoba untuk naik kembali. Apakah bisa di break? Kalau kita tadi entry di sini ya 15 pip masih di atas, masih jauh ya. Oke. Ini karena kita perbesar. Kalau kita perkecil maka seperti ini. Oke, kita perbesar lagi. Oke, dan kita lanjut lagi. Apakah mampu break? Ya. Mantul ya. Oke, kita sudah take profit ya. Dan harga begitu break, belum. Coba kita lanjut dulu. Oke. Ketika dia break 261, maka harga akan mengejar di Fibonacci 423. Ya, gitu. Oke, untuk entry pertama kita profit. Nah, saya mau coba ulangi lagi supaya teman-teman ingat. Kita fokus di uptrend, kemudian harus ada area yang terbentuk support, kemudian ketika signal muncul, maka kita tunggu satu candle konfirmasi. Satu candle konfirmasi untuk buy. Nah, ketika market close, baru kita melakukan. Nah, yang lebih meyakinkan lagi ketika dia close, itu break di Fibonacci 100 ya, maka itu lebih menambah kepercayaan kita untuk dia bisa ke harga 161 dan kemudian ke area Fibonacci 261 dan seterusnya. Oke, kita next. Ini di tanggal 5 ya. Di time frame M30 juga syarat yang sama ya. Begitu juga kalau kita mau sell. Jadi ketika trennya sell atau downtrend, hal yang sama kita lakukan untuk kebalikannya. Oke, kita percepat. Saya percepat ke tanggal 6 kalau ada. Kalau tidak ada langsung ke tanggal 7 dan seterusnya teman-teman ya.